apa-apa sambil ngobrol. Gimana? Ya baru hadir di Ngonek ya. Ngonek. Baru kali ini ya. Baru kali ini kan baru 3 video juga kan ini nanti. Oh iya. Iya, nama kamu siapa? Nama aku Ratu. Oh, nama aku Ratu ya. Dah, kamu. Kan kita kan udah kenal ya Pak ya sebenarnya ya. Enggak, Ini itu nomor buat S ya? teman-teman yang Oh, baru iya. lihat Ngonek. Oke. Jadi guys, di Ngonek ini ternyata ada cewek yang cantik, anggun, pinter, tapi saya yang jomblo. Oh iya sih, bagus disebut biar kayak laku gitu. Yang tahu kan yang nonton. Kita nanti kalau ngeluarin video ini nanti kita trending 1 loh. Oh iya, pasti sih. Aku nggak mau, makanya kalau nggak trending 1 aku nggak mau in frame. Oke, jadi gimana? Apa yang mendorong kamu untuk bisa ikut join sama Ngonek? Gimana? Kenapa kesannya aku yang pengen join gitu loh? Kenapa nggak? No, kan kamu yang minta tolong. Gitu. Atau kita sepakat loh, yuk bareng-bareng gitu. Enggak. Ini emang harus ada masa orientasi, Agung ya? Iya enggak? Iya. Untuk pendatang baru emang harus ada masa orientasi. Halo. Enggak kan kemarin tuh kan kita habis ngobrol gitu kan, kamu kan punya channel baru gitu kan. Iya. Terus apa ada bahasan yang seru-seru gitu. Nah, terus kemarin juga sebenarnya hari ini ulang tahun kan. Selamat ulang tahun udah belum pasti. Selamat ulang tahun ya Lot apa? Oke. Oh, emang saya sama dengan dia ulang tahunnya? Aku mau nanya. Gimana? Ulang tahun yang ke 25. 25. Nah, apa sih? Apa ya? Kalau dibilang bedanya juga baru hari ini kan ya, bedanya baru tambah 1 hari gitu. Saya gimana? Kamu Rasain. masuk di seperempat abad quarter life crisis. Enggak, kamu Enggak, quarter harapan, life crisis kayak- dong, jangan disamakan quarter life crisis. Enggak, maksudnya Quarter dia. life happiness. Oh iya. Dia kan masuk di yang orang-orang itu anggapannya Iya. quarter life crisis. Iya benar. Kan dia masuk untuk mematahkan itu gitu. Iya, benar. Nah, Emang kamu tanya sama siapa? Kalian mau bertanya sama siapa? Gimana caramu mematahkan Karena yang anggapan satu orang? lagi masih ini kan, masih HP-an kan. Oh, siapa ya? Emang mahal dia Oh, jamnya. Iya, makanya Nih, udah tanya mampus. gini. Kan orang-orang anggapannya umur dari 25 itu masuk ke quarter life crisis. Cara kamu gimana untuk mematahkan kalau 25 itu enggak quarter life crisis kok? Quarter of happiness. Ya, Oke. bagaimana kamu menjadikan angka 25 ini menjadi bukan quarter life crisis lagi, jadi quarter life happiness? Kenapa harus ada istilah quarter of crisis itu kan karena di Quarter usia. life crisis, Iya. ditonton loh ini loh. Iya, maaf ya. Quarter of Quarter life, quarter life of crisis. Kenapa harus quarter ada life istilah? crisis. Enggak Nah, pakai. Kenapa harus ada istilah itu? Karena emang di fase usia 23 sampai usia 27 kan sebenarnya rintihan orang yang harus bagaimana nantinya di usia setelah fase-fase seperti ini selesai. Intinya kayak gini deh. Di usia 23 sampai 27 orang itu pengen sukses. Tapi langkah apa yang harus dilalui kan masih samar, masih semu. Karena usia-usia yang minim literasi, mentalnya juga belum begitu tertata, akhirnya timbul istilah apa tadi? Quarter life crisis. Quarter life crisis. Dan kamu bertanya bagaimana kamu mematahkan quarter life happiness. Quarter life crisis menjadi Nah, Oke. Ya itulah pokoknya kalau saya bahasa Inggris agak belibet ya, mohon maaf. apa? Biar nggak ribet lagi. Kan katanya pengen maju. Jangan dijatuhkan saya depan kamera, Bangsat. Itu yang laku itu. Itu yang laku. Kan Ya. di umur segitu kan kayak kenapa disebut krisis? Karena kan ada peralihan dari yang Remaja, anak-anak, masih anak-anak ini kan Kedewasa. umur segitu kan umur anak-anak. Terus peralihan ke dewasa. Dewasa muda, Iya, dewasa kamu. Remaja gitu lah. Enggak dong. Enggak. Remaja kan umur 12-an sampai 21. 17-an remaja. Oke. Terus ulangi lagi pertanyaannya. Tit. Kita cut enggak nih. Kan ada peralihan nih dari anak-anak ke dewasa. Iya. Nah, gimana caramu tuh gimana sih di situ? Biar kamu tuh bisa mematahkan quarter life crisis yang anggapan orang gitu. Mana dulu kan anak-anak kan taunya kayak happy-happy sama-sama main gitu. Terus pas udah umur ke 20-an ke atas apalagi 25 itu kan orang udah bisa mulai
kenal dunia kerjaan, terus udah mulai dengan kenal dengan orang baru yang mungkin bisa menjalin hubungan lebih serius dan gitu-gitu loh, maksudnya itu kan udah satu jenjang yang lebih baru dari sebelumnya. Nah kadang kan orang nggak siap sama itu kan, makanya dia kena mental atau apa kan yang lagi viral suka kayak gitu. Nah gimana pandangan kamu tentang isu itu yang terjadi di kehidupanmu gitu loh? Kayak gimana ya, saya tadi waktu bertanya kelihatan pintar, waktu bertanya begitu ditanya kayak kok saya merasa bodoh di depan kalian. Nggak kan ceritain pengalaman aja gitu loh Pak, yang dari yang kemarin umur 24 kan udah genap 1 tahun bertambah 1 hari nih jadi 25 kan. Iya ya, saya mengalami fase dimana saya titik terendah, tepatnya di tahun 2020-2021. Tahun kemarin. Ya tahun kemarin sama tahun ini ya. Ini saya anggap titik terendah saya di mana saya harus benar-benar nol. Karena di dunia pekerjaan saya juga saya kurang begitu bisa leluasa mengembangkan talent saya, kemampuan saya, semua akses tertutup. Saya tidak menyalahkan pandemi yang saat ini terjadi, tidak, tapi emang saya sebenarnya harus berada di titik nol saya biar saya lebih tahu porsi saya tuh harus di mana sih, pasar saya tuh harus di mana sih. Dan kebetulan saya juga punya teman-teman, beberapa saudara yang emang support di saat saya titik nol seperti ini. Kayak di situ saya pengen membangun, enggak pengen, tapi di situ terbangun kayak tercipta momen berkualitas saya dengan saudara, termasuk dengan kalian ya. Kayak saya dapat asupan-asupan dan dibukakan mata bahwa sebenarnya tidak ada titik nol. Manusia itu tidak mempunyai titik nol. Dalam sisi manapun tidak ada. Karena emang manusianya kayak mungkin menurut dia shock terapi atau menurut dia hal baru, akhirnya dia menganggap bahwa dirinya itu adalah nol. Oke ya, paham maksud saya? Jadi sebenarnya kan kemarin Guntur juga bilang kan kalau waktu saya emang bener-bener kayak nang depresi, emang nggak tahu arah, kayak saya harus gimana. Terus dia kayak nyetop aja, kayak nyeplos bahwa nega sebenarnya nggak ada titik nol yang dialami manusia. Bener-bener nggak ada. Sekalipun secara status sosial dia harus terbuang dari keluarganya, secara status sosial dia harus kayak emang bener-bener dia minoritas kayak gimana, sebenarnya nggak ada. Itu hal baru aja buat dia. Itu mungkin bisa dikatakan itu jalan kesuksesan lah malah. Kayak saya kan, oh iya ya. Karena kan banyak kata-kata bijak yang keluar, banyak statement pendorong, banyak spirit of kata-kata itu kan banyak ya. Tapi ternyata emang iya. Kalau saya memicu dari dimana orang itu terpacu dalam kata-kata, akhirnya terpuruk. Karena pasti dalam kata-kata bijak pasti ada yang dijatuhkan. Kalau kita jeli loh. Dalam satu kalimat bijak pasti ada yang dijatuhkan. Gimana tuh sudut pandangmu? Contoh kayak gini. Misal Jack Ma bilang, atau beberapa konglomerat dunia bilang kayak kamu nggak mungkin jadi karyawan dan kamu nggak mungkin menikmati dunia dengan materi yang tanpa batas kalau kamu masih menjadi karyawan. Ya, dia support bagi orang-orang yang mungkin di titik nol atau tidak tahu arah, tapi sisi lain ada statement karyawan yang dijatuhkan. Ya nggak apa-apa, itu mendorong spirit baik, tapi kan ini agak menyenggol nih karena pribadi karyawan gitu loh. Kasian dong, bagaimana orang sukses menjadi GM semua kalau nggak ada karyawan? Kita kan melupakan hal itu gitu loh. Jadi makanya di usia 25 tahun emang saya bener-bener kayak pengen lebih ke menata psikis, karakter, dan emang saya kuatnya di mana gitu loh. Saya lebih ingin mematangkan di situnya sih. Kayak nggak munafik, saya masih minim literasi, saya masih minim ilmu, saya masih minim pengalaman untuk memulai hal yang sekiranya itu adalah jalan sukses saya, kayak gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana? Tentang quarter life crisis itu? Normal sih, maksudnya emang sangat, iya, maksudnya setiap orang itu pasti akan ada momen dia shock, kaget gitu kan. Nah emang semua itu akhirnya kembali ke dirinya masing-masing gitu loh.
ketika orang itu, anggaplah aku ya, anggaplah aku nih waktu di umur 20-an lah, umur 20-an terus kayak baru kenal ternyata tuh oh ada loh orang yang kita nggak kenal terus kita tiba-tiba bisa suka, terus kita punya perasaan sama dia sampai bisa benar-benar kehilangan padahal dia bukan keluargaku, bukan gitu kan. Itu kan hal yang baru. Tapi emang benar dikembalikan lagi ke orang itu, ke aku sendiri, kayak gimana caranya aku bisa menghadapi itu, karena semua orang tuh pasti punya pilihan untuk merespons hal itu, hal baru itu. Kayak kamu bilang, ya emang sebenarnya bukan itu bisa dibilang bukan titik nol, aku setuju. Ketika itu cuma persepsi kita nggak sih kan? Persepsi ketika aku menganggapnya itu adalah oh ini hal baru buat aku mengenal patah hati berarti kan, yang sebelumnya belum pernah. Itu kan hal baru. Terus aku masukkan itu ke kamus kehidupanku, kayak gitu kan. Nah setelah aku udah tahu hal itu, akhirnya aku bisa lebih mengenal hal yang serupa gitu di kehidupanku yang akan datang gitu loh. Bisa lebih hati-hati, lebih harus mengenal orangnya kayak gimana, nggak cuman yang kayak udah aku sayang sama dia sebutin gitu. Dan ternyata itu maksudnya nggak sia-sia gitu loh. Sekalipun ketika aku sedepresi itu, semenangis itu, seberkesedihan itu, as long as aku itu mau dan tetap ada percaya diri bahwa aku bisa melewati ini dan aku bisa menjadi lebih baik, aku rasa pasti dia bisa kok. Iya benar. Iya kan, dia bisa kok. Yang sering terjadi adalah itu hilang kepercayaan diri itu hilang di individu itu di saat menemukan hal baru itu tadi ya. Itu yang bikin kerasa banget dan bikin jadi kayak umum bahwa quarter life crisis itu ya nggak apa-apa, maksudnya kayak itu malah kayak diagung-agungkan gitu loh. Padahal poinnya kalau aku harusnya poinnya bukan di quarter life crisisnya tapi how to handle. Itu yang harus booming tuh malah itunya harusnya. Iya sih. Sama nggak sih kalau misal kita bermain analogi kayak gini? Apa tadi istilahnya? Quarter life crisis. Kan sama kayak usia remaja pada saat SD kelas 2 yang kita sebenarnya belum mengenal mulok bahasa Inggris. Terus iya kan, mapel mata pelajaran. Oh, kalau di SD saya dulu masih mulok bahasa Inggris. Iya kan kita ngomong Jawa ya. Masih mulok, belum mulok tuh bahasa Jawa. Istilahnya masih mulok, saya taunya mulok dalam kurung bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak sama gak sih kelas 2 yang sebelumnya cuma diberikan pendidikan tentang gimana cara membaca bahasa Indonesia yang baik, bagaimana berhitung 1 + 1 yang baik, yang benar maksud saya. Terus tiba-tiba kelas 3 kita naik diberikan muatan lokal atau pelajaran yang basicnya bahasa Inggris yang kita sebelumnya belum pernah mendengar dan nggak pernah tahu. Kan kayak anak kan otomatis apaan sih ini loh. Saya itu orang Jawa, saya itu orang Indonesia, saya nggak harus bisa bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata pada saat itu fase itu dilakukan di SMP, SMA atau mungkin setelah strata 1 atau strata 2 kayak berguna banget nggak sih? Iya kan? Dan kita bergunanya tuh kita bisa make fun people yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Paling nggak kita bisa sombong gitu loh. Iya nggak? Tos dulu dong. Give applause dulu dong, Guntur. Kamu kemana? Lanjut. Mau sembahyang dia. Oke, lanjut. Oke. Sama kayak saya ketika bermain. Oh iya, kamu sini. Oke. Waktu kita bermain analogi kayak orang-orang yang baru mendapat literasi baru, terus kan guru nggak mungkin nih nuntut muridnya untuk menjadi bodoh, kan nggak mungkin. Pasti tuntutan guru itu bagaimana muridnya pintar atau berhasil melatih fase itu gitu kan. Terus tapi apa sih yang dirasakan murid itu kan kayak sulit, takut, terus it's not confident and many more gitu loh. Oh kalau soal itu saya bisa bahasa Inggris. Kan sama ya, quarter life crisis yang sekarang kita alami kan bagaimana kita menjadi orang yang berguna di usia kita dan
berapa banyak literasi kita yang sudah kita amalkan, terus berapa banyak kontribusi kita saat ini untuk kehidupan kita yang sehari-hari. Nggak banyak lah, nggak untuk dunia, paling nggak untuk lingkungan, apa aja sih. Nah, pada saat kita dituntut untuk di usia kita seharusnya bisa memberi, tapi hal apa yang harus kita beri? Itu kan kayak menjadi polemik usia-usia kita gitu loh, kayak nggak memberi salah, memberi juga apa sih? Kayak siapa tah normalnya kalau orang di usia kita siapa yang nggak pengen memberi? Iya kan? Terus karena emang nggak ada untuk hal yang ingin diberikan, terus kayak gimana gitu? Belum ada itu. Kayak tanpa didoktrin, tanpa dikasih tahu, sebenarnya wes tah orang normal aja kayak pengen beri. Nggak ada orang dilahirkan pelit, medit, itu nggak ada itu. Pengen, cuma kan standar dia memberi kan seharusnya kita bisa maklumi. Itu yang point of view saya seperti itu sih. Kalau kamu gimana tuh tentang quarter life crisis? Misalnya gini, yang lebih tepat tuh kita pindah dari SMA ke kuliah. Iya. Dari SMA itu kita masih kayak guru tuh Mendominasi. iya kayak nge-handle kita, taking care kita gitu kan. Kita diberi perhatian, kita di support, nggak bisa diajarin, terus kayak kita di push buat maju terus kan. Bandingin kamu masuk kuliah, dosen tuh nggak peduli, mau nilaimu bagus mau nilaimu jelek, ya kan. Lah di situ terjadi perubahan mindset, dimana jadi lebih mandiri aja. Waktu kuliah tuh kayak ini tuh butuhku. Nah dari SMA ke kuliah tuh kayak aku dulu melewati masa-masa itu. Jadi kayak nilai atau apa atau relasi saat kuliah atau pengalaman atau skill yang aku dapat waktu kuliah kan nggak ada nih yang kayak orang-orang di misalnya di sekolah SMA yang kayak nyokong gitu loh, masih pengarahan gitu kan nggak ada. Kayak misalnya beasiswa atau soft skill itu gunanya apa, atau relasi waktu kamu kuliah itu dapatnya harusnya kayak gimana kan nggak ada. Jadi kayak kita searching for it sendiri gitu. Ya, kita cari-cari sendiri situ. Dan semakin kamu berkecimpung di situ semakin tahu gitu, semakin tahu, dan waktu kuliahmu bakal lebih berkualitas, nggak cuma kupu-kupu gitu, pulang. Banyak hal yang kamu dapat di situ. Sama halnya misal kayak umur 0 sampai 25, 0 sampai 24 ya masuk dulu. Itu kayak masih banyak gitu, masih banyak yang kayak ada lah yang masih induk, yang belum sendiri gitu kan masih banyak gitu. Nah di umur segini itu sadar gak sadar itu ada tuntutan, kan kayak kita di Indonesia nih, di Indonesia kan pasti ada tuntutan pernikahan. Sebelum pernikahan kamu tuh harus mapan dan lain-lain. Gimana? Nanti harus enggak sekarang masih ada kok, masih berlaku, yang dijodohkan masih berlaku kok. Harus punya pacar ya. Misal ada yang dijodohkan, itu kan ada gitu. Kebutuhannya kan, maksudnya itu kan langkah yang bersyarat tetepan. Kita kayak ke push buat nyari syarat itu. Kecuali orang yang sangat berprivilege dan nggak perlu mikir itu ya. Tapi most of us gitu, kebanyakan dari rakyat Indonesia ini, kan kebanyakan tetap dia struggle gitu, tetap struggle kan situ kan, cari ini. Apalagi yang bener-bener dari bawah gitu, bener-bener dari bawah dia kayak merangkak banget ke atas. Karena orang bisa nggak ada nih kayak privilege yang bener-bener ngangkat dia gitu, nggak ada. Dari situ makin berasa krisisnya. Tapi ketika krisis itu semakin berasa ya, kayak ketapel gitu. Ketika krisis itu rasanya ketapel itu kamu ketarik dikit gitu, ya segitu aja loncatannya, kecil.
Tapi ketika krisis yang kamu rasakan itu semenghantam itu, dan kamu melewati waktu kritismu, Iya. ya banyak hal yang berevolusi di dalam kamu gitu. Banyak berevolusi di dalam kamu. Oke, benar sekali tuh. Dan itu kayak semakin kamu sendiri aja di dunia ini tuh gak apa-apa. Iya, benar. Justru orang-orang itu yang ketarik sama kamu. Iya. Saat kamu melakukan loncatan kesadarannya ya yang lebih advance gitu. Orang-orang tuh jadi kayak ngeliat kamu, terus ngikutin caramu. Karena di situ kelihatan gitu, kelihatan loncatannya. Iya. Beda sama yang bisa ditarik gitu ya. Sekalipun sama-sama di titik, misal sama-sama si CEO startup gitu ya, sama-sama si CEO Bukalapak, satu-satunya CEO apa Shopee. Bisa. Sama-sama manajer di Indonesia Shopee sama Bukalapak, satunya masuk link, satunya masuk dari dia benar-benar struggle dari situ. Nggak ada. Tetap rasa puasnya itu beda. Rasa puas individunya ya. Orang lihatnya ya hampir sama. Orang lihatnya hampir sama, tapi anggapan orang juga yang tahu, misalkan tahu dia ngeling gitu kan, tetap ya nepotisme gitu kan. Tapi ketika kamu itu kan kayak jadi panutan dan pride itu kan sangat besar. Iya. Dan yang orang-orang cari itu apa sih? Kebanyakan orang cari kan achievement itu. Nah, achievement itu bisa lewat kamu diangkat, bisa lewat kamu struggle, tapi fulfillment, kepuasan, maksudnya kepuasan diri kamu itu beda, kepuasan diri kamu beda di situ, dan kamu akan terasa benar-benar penuh banget, saat dua ini kamu penuhi. Kebanyakan orang yang cari kayak achievement ini habis ini ya rusak. Kayak ada liburan, ada hobi, kan buat cari kepuasan itu sih. Kalau dia nggak dapat fulfillment di situ, tetap ada pengalian isu. Terus kalau mungkin kayak misal kita kan sama-sama tahu ya, walaupun nggak banyak tahu tentang behind the scene lah. Ya, terus yang ceritanya itu sampai dia tuh nggak mau anak turunnya tuh menikah sama orang lain dengan keluarga orang lain ya. Jadi kayak misal aku sama sepupuku yang nikah kan gitu ya, sampai menjaga darah kan. Oke, terus kayak gini, itu kan di situ sadar nggak sadar ada bisnis keluarga yang diambil alih atau pengambilan tongkat estafet kekuasaan. Bener ya, dari generasi yang pertama sampai yang kesekian. Itu kan dia kan nggak memulai dari awal, gimana membangun bla 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 family itu ya, si itu family maksudnya. Terus bagaimana pendapat kamu untuk menyikapi, kamu kan tadi bilang kalau sekalipun itu tongkat estafet diwariskan, tapi dia tidak jauh dari posisi yang sudah ditetapkan seperti GM, General Manager. Ya udah, dia GM. Dia cuma tahu sekedar bagaimana strategi menjadi GM. Bagaimana untuk mempertahankan atau kewibawaannya dia sebagai GM. Tidak bagaimana dia memimpin yang seharusnya dia pernah rasakan di atmosfer karyawan, manajer, atau supervisor sampai manajer sampai GM. Dia kan nggak menemukan atmosfer itu, karena dia langsung meneruskan tongkat estafet dari keluarganya. Bagaimana pendapat kamu kalau misal tentang hal-hal yang seperti itu? Satu sisi begitu, satu sisi kamu anggap kalau manusia itu lahir tanpa pengalaman. Oke, bisa ya. Tapi kamu kan ngerti gitu. Manusia itu lahir dengan genetik orang tua. Iya sih. Benar. Manusia itu lahir dengan genetik orang tua. Misal dia itu keturunan seorang CEO, ya kan? Keturunan seorang CEO. Terus dia sehari-harinya hidup dengan keluarganya. Iya. Dia secara sadar nggak sadar meniru kebiasaan atau menyerap kebiasaan orang tuanya yang seorang CEO ini. Jadi meskipun dia mengawali nggak dari bawah banget, nggak dari bawah banget, nggak dari karyawan, langsung ke manajer atau langsung ke kepala cabang misalnya.
udah ada sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Sini begitu. Tapi minimal kayak itu tuh harus aplikatif gitu. Sifat yang kamu bawa dari orang tuamu itu harus minimal, kalau menurutku ya, minimal dalam jangka pendek kamu aplikasikan. Jadi bukan pengulangan yang selama orang tuanya. Kalau dulu orang tuanya yang membentuk sebuah perusahaan itu sebagai CEO, dia kan kayak mencari gagal sampai akhirnya berhasil. Cara kayak gini gagal, cara kayak gini gagal sampai akhirnya berhasil. Ya dia kayak itu tuh kayak udah ada di dia tuh, ilmunya, kebiasaannya tuh udah ada di dia. Jadi kayak misal dia merangkak dari bawah pun cepet banget naiknya. Karena secara otomatis ya. Karena secara otomatis dia udah begitu. Tapi kebanyakan orang menganggap itu murni nepotisme ketika dia diangkat ya. Makanya nggak enak kalau kamu misal gabung sama orang kamu, gitu ya. Sekalipun kamu berprestasi, sekalipun kamu tuh pintar, sekalipun kamu jago di dalam bidang itu. Kalau kamu di perusahaan bapakmu, misalnya, di perusahaan keturunan orang kamu akan dianggap ya sebatas itu aja. Kamu tinggi karena nepotisme, padahal nggak selamanya begitu loh. Padahal kamu tuh mau dimanapun sukses juga kok. Dan di situ kamu kayak memperluas gitu loh, bukan membunuh orang-orang yang misal di perusahaan bapakmu tuh udah ada orang yang berkarya selama belasan tahun bahkan puluhan tahun dan ingin naik di posisi itu, dan ketika kamu yang naik di posisi itu dia terbunuh gitu. Iya. Iri, kan itu realitanya. Iri ini dan sebagainya. Padahal itu juga bukan murni nepotisme juga. Kadang sekalipun ada yang murni nepotisme. Iya, maksudnya jadi kalau aku nih. Kalau tadi bilang berarti nepotisme nggak selalu salah. Karena tadi konteksnya kita pure nepotisme, ngerti nggak? Kalau pure nepotisme ya salah. Maksudnya di sistem pekerjaan loh, maksudnya ya salah, kita harus bilang itu salah gitu. Tapi kita nggak, nah kalau kita lebih dalam lagi, kita membahas kemungkinan kalau nepotisme itu dia nggak sepure itu kok, ternyata masih ada struggle-strugglenya ya. Itu udah benar-benar kembali ke pribadinya, dan itu pun yang akhirnya ngerasain si orang itu sendiri emang, dan nggak akan kesusahan gitu. Artinya nggak bisa dia sebagai pelaku yang anaknya tadi ya, anaknya yang dikasih jabatan ini gitu, walaupun misal nggak langsung jabatan tinggi awal-awal gitu dulu merangkak gitu, tapi tetap pandangan umum tuh karena dia masih ada genetik, masih ada unsur keluarga, lalu pasti ada orang aja yang ngomong kalau itu nggak fair gitu, dan ya emang itulah mental dia kebentuk, dan justru kita bisa melihat gitu individu. Dan kita juga lihat kan kontribusinya Gus Dur menyatukan. Iya, Oke, saya tahu. Itu loh maksudku. Oke. Ya. Saya sedikit terbuka kebodohan saya menjadi orang yang pintar. Give applause dulu dong. Oke. Padahal kita tuh tadi mau ngobrol juga sama teman kita Lord Arpan. Tapi Lord Arpan lagi beribadah. Ya. Nah, ini dia orangnya. Nah, gimana? Selamat ulang tahun dulu. Oke. Oh iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gimana rasanya ulang tahun? Spesial. Oke. Pintar juga tuh. Gimana Kak, kamu Kak? Selama 25 tahun hidupmu tuh loh, pernah nggak kamu kayak stres? Terpuruk, kesepian, terpojokkan, merintih kesakitan. Saya menjawab sepertinya berarti pernah. Ini silahkan. Tapi gimana sekarang ini 25 tahun, malah justru 25 tahun tuh orang kan seperempat abad hidup kan ini kan. Yang orang biasanya ini banget gitu. Ya banyak ya, kemarin-kemarin itu kalau saya bilang itu terbuang ya umur saya atau waktu saya. Bukan salah sih, karena saya kemarin-kemarin itu memikirkan apa yang benar saya. Maksudnya gini, saya memikirkan hari besok, saya memikirkan 20 tahun lagi, bahkan saya menyesali yang kemarin gitu loh. Bener-bener hidup yang saya sekarang ini, saya sadar sekarang, saya ngerokok, saya nikmatin bener-bener. Dulu nggak bisa gitu. Ya makanya ini luar biasa di umur yang sekarang ini, bener-bener totalitas lah, sadar gitu loh. Luar biasanya. Jadi justru di umur kamu yang 25 tahun, kesadaran kamu untuk menikmati hidup itu udah kepegang. Iya, bisa dikatakan seperti itu.
sih gitu ya. Terus bisa nggak cara yang kamu terapkan itu diterapkan ke orang lain? Bisa sih sebenarnya, kan sering kali lah saya membicarakan ini umum ya, kita menyaksikan atau kita sendiri mengalami di fase mungkin kesendirian, kesepian, atau yang kita bahas yang tadi sore itu minoritas itu sekalipun, justru di dalam titik itu loh, justru kita menemukan diri sendiri itu, justru di dalam titik itu loh kita menemukan diri pribadi, kita menemukan unek-unek kita mengetahui semuanya di situ, dan benar-benar banyak apa ya, kita bisa menikmati gitu jadi manusia. Lah kesalahan mungkin ya bisa dikatakan kesalahan karena banyaknya dogma yang sudah masuk bahwa kesendirian itu tidak enak, kesendirian itu memboringkan, kesendirian itu tidak mengenakan, tidak bisa menikmati. Justru malah salah, malah di dalam kesendirian itu loh kamu benar-benar bisa jadi manusia, benar-benar menikmati gitu loh. Dan itu bisa diterapkan kok sebenarnya. Maksudnya kan orang pasti konotasinya orang sedih ya udah aja sedih nggak bisa nikmatin gitu loh, malah yang ada dia malah kayak semakin nyalain keadaan, Coba kayak gini loh. terpuruk, makin turun terus gitu loh. Iya benar, tapi Iya kan? jelaskan gimana persepsi kamu biar tidak satu sisi. Dalam arti dikatakan gampang itu biar kayak kan kamu saat ini gitu, kamu bisa bilang gampang dan bisa merealisasi. Tapi bagaimana di titik orang yang mohon maaf, Coba jelaskan untuk kamu. berbeda loh. Kenapa sih berbeda gitu loh? Nggak harus sama dengan apa yang orang-orang lakukan tuh loh. Kenapa sih harus sama? Kenapa harus sama loh? Kenapa nggak berbeda aja gitu loh? Ya. Just apa yang kita alami, apa yang kita saksikan di semua ini kan dari bahan manusianya masing-masing gitu loh. Ya. Kan dia keluar dari bahan masing-masing, dan kita sendiri itu bisa di situ. Ada passion tersendiri di situ pastinya. Ya benar. Untuk berani berbeda, untuk berani terbuka, untuk berani berbeda, kamu menikmati dari diri kamu sendiri itu loh. Poinnya sebenarnya. Oke. Kamu jadi diri kamu sendiri. Iya. Toh apa yang kamu lihat itu jadi diri masing-masing gitu loh. Iya sih. Iya kan? Dan apa yang kita saksikan selama ini itu hanya berbenturan loh. Dia itu menyaksikan apa yang saya lihat, merasa iri lah, merasa gak enak. Saya sendiri juga seperti itu. Terus kita berbeda lah, terbuka pandangannya, melihat diri pribadi loh. Oke. Oh iya, ya memang berbeda loh. Kalau disamakan ya tetap aneh. Jadi kamu punya hak bilang kayak gitu karena kamu mengambil kayak gini. Di saat poin orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, harusnya dia bisa memulai dengan apa yang dia punya gitu ya. Iya. Kayak nggak mengukur standarisasi bahwa kebiasaan saya harus sesuai dengan Arfan kayak gitu ya. Iya. Oke, tos dulu. Benar sekali itu. Benar-benar setuju. Ya sebenarnya kan itu kan poin untuk pada saat titik terendah sih sebenarnya. Apa yang kita saksikan melalui yang kita lihat sih sebenarnya juga bisa dibangun itu. Tetapi untuk poin tertentu, jadilah kembali ke diri manusia yang dulu. Apa yang kamu punya itu ya bisa itu loh. Tidak mungkin tidak bisa. Toh sama kalau bahasa orang tua ya. Kalau bahasa orang tua mereka makan nasi, saya juga makan nasi gitu loh. Bahasanya kan seperti itu, ya kan? Sama-sama. Berarti kan saya juga bisa apa yang mereka lakukan, Iya. bahkan lebih tinggi gitu loh. Kemarin dulu mereka makan nasi dikit dulu, maksudnya masih susah. Masih susah, iya. Sekarang kita susu udah lengkap. Iya, udah makanya. freeze. Menu saja lebih variatif. Iya. Oke. Iya sih, itu bagus-bagus. Banyak kan manusia kan melihat apa ya, kalau saya sendiri iri apa yang mereka lakukan. Kamu juga nggak ngerti mereka tuh iri dengan apa yang kamu lakukan gitu loh. Kamu jangan dekat-dekat, nggak kuat saya ya. Oh, maaf terlalu bersandar ya. Iya, kembali ke terbuka prosesnya. Kamu itu loh luar biasa. Kamu Ya. dilihat, kamu tuh dilihat orang lain, kamu tuh banyak bahasanya orang-orang dulu tuh, orang-orang dulu. Hidup yang kamu keluhkan itu tuh hidup yang orang lain inginkan gitu loh. Iya benar-benar. Sampai ada statement sampai saya kayak gitu, hidup yang kamu keluhkan itu hidup yang orang lain inginkan. Iya. Jadi diri kamu itu luar biasa. House music. Oke. Ya, perkenalkan di sini ada Yunita, ada Ayu, ada Ica,